Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahaninda Dualvara, NIM 111200080 dari Teknik Komunikasi Geologi kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan proposal saya mengenai geologi dan pengaruh sedimentasi terhadap kualitas dan geometri lapisan batu bara, formasi Dahor di Desa Bunati, Kalimantan Selatan. Latar belakang, daerah penelitian terletak di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan peta geologi lembar Kota Baru oleh Rustandi dan kawan-kawan, secara regional, daerah penelitian termasuk dalam formasi Dahor yang terdiri atas litologi batu pasir kuarsa, konglomerat fragmen kuarsa, batu lempung, sisipan lignit, kaolin dan limonit, dan endapan alluvium yang terdiri dari hasil pelapukan batuan dengan material berukuran kerikil sampai lempung yang menumpang secara tidak selaras di atas formasi Dahor. Peta geologi lembar Kota Baru tersebut menjadi acuan saya dalam interpretasi awal penelitian ini. Akan tetapi, pengamatan secara regional dianggap masih terlalu luas dan umum jika dijadikan penentu litologi dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengamatan secara detail untuk memberi kepastian bagaimana kondisi geologi daerah penelitian. Yang terlebih lagi, formasi Dahor termasuk dalam formasi penting pembawa lapisan batu bara atau coal bearing formation. Kuncoro menjelaskan bahwa pembentukan lapisan batu bara sangat berkaitan erat dengan proses sedimentasi yang berlangsung. Prosesnya terbagi atas proses bersamaan dengan waktu pengendapan atau syndepositional, yaitu lingkungan pengendapan dan letak cekungan, dan selanjutnya proses yang berlangsung setelah pengendapan yaitu post-depositional, yaitu akibat adanya struktur geologi, intrusi, dan erosi. Berdasarkan fakta di lapangan, penampakan batu bara saat ini merupakan hasil dari adanya kedua proses tersebut. Jadi keduanya tidak dapat dipisahkan dan tidak akan lengkap apabila hanya membahas salah satunya. Lalu menurut Diesel pada 92, litologi batuan sedimen memiliki hubungan terhadap lingkungan pengendapan pembentukan batu bara. Yang sebelumnya, Horne pada 78 dan Allen pada 93 telah mengemukakan bahwa permodelan lingkungan pengendapan dan studi fasies mengenai batuan sedimen yang berasosiasi dengan lapisan batu bara. Walaupun telah dilakukan berbagai penelitian mengenai permodelan tersebut dalam kurun waktu 78 sampai sekarang, belum ada model yang dapat secara tepat digunakan untuk membangun karakteristik batu bara di lokasi yang berbeda. Kuncoro juga mengemukakan bahwa berdasarkan fakta di lapangan, secara geometri, lapisan batu bara dijumpai tidak teratur, bisa menebal, bisa menipis, melengkung dengan berbagai variasi. Sama dengan geometrinya, batu bara juga memiliki geometri lapisan batu bara yang tidak teratur. Sama dengan geometrinya, batu bara juga memiliki kualitas yang berbeda pula terhadap karena kendali geologi dan proses sedimentasi yang berlangsung. Model yang digunakan di suatu lokasi tidak akan sama persis dengan lokasi yang lain. Oleh karenanya, membangun model karakteristik batuan secara deskriptif dan genetik akan senantiasa dibutuhkan di setiap lokasi penelitian. Selanjutnya, memahami kondisi geologi dan proses-proses pembentukan batu bara sangat penting dilakukan guna menunjang pemahaman mengenai kualitas dan geometri batu bara di lokasi penelitian. Sehingga, hal tersebut dapat diaplikasikan untuk perhitungan cadangan, bahkan sampai tahap perencanaan tambang dan penambangan. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, pemahaman mengenai kendali geologi, proses sedimentasi, dan membangun model karakteristik batu bara dibutuhkan dalam memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi sebelum dilakukan perencanaan penambangan batu bara. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu ada beberapa, yaitu tujuan geomorfologi dan pola pengaliran, ada tujuan stratigrafi, tujuan pola struktur geologi yang berkembang, sebagai penunjang penelitian studi kasus, dan memiliki tujuan potensi geologi daerah penelitian. Untuk geomorfologi dan pola pengaliran, tujuannya untuk menentukan pola pengaliran yang berkembang di daerah penelitian, lalu pembagian satuan bentuk lahannya, lalu menentukan aspek-aspek geomorfologi seperti morfologi, morfogenesa, morfokronologi, dan morfoasosiasi. Untuk stratigrafi yaitu menentukan variasi litologi, persebaran litologinya, menentukan urutan dan hubungan stratigrafi dari tua ke muda, menentukan umur geologi, dan merangkai susunan sejarah geologi yang terjadi di daerah penelitian. Lalu untuk penunjang penelitian studi kasus itu dengan
Mengetahui makna tiap pemberian dan struktur sedimen di lapisan batuan terhadap pengaruh proses sedimentasi yang terjadi. Selain itu, mengetahui proses depositional, yaitu lingkungan pengendapan dan letak atau posisi cekungan daerah penelitian. Mengetahui proses post-depositional, yaitu lipatan sesar, intrusi, dan erosi yang bekerja di daerah penelitian. Mengetahui pengaruh proses sedimentasi terhadap kualitas dan geometri lapisan batu bara berdasarkan fakta di lapangan saat ini. Untuk potensi daerah penelitian itu ada potensi geologi positif dan potensi geologi negatif. Selanjutnya, beberapa rumusan masalah yaitu mengenai geologi. Kondisi geologi daerah penelitian dapat dirincikan menjadi beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana geomorfologinya, bagaimana stratigrafinya, dan bagaimana struktur geologi di daerah penelitian. Untuk pengaruh proses sedimentasi terhadap kualitas dan geometri lapisan batu baranya, itu terdapat beberapa pertanyaan, yaitu apa variasi litologi dan struktur sedimen yang berkembang, bagaimana hubungan variasi litologi terhadap lingkungan pengendapan dan letak cekungan lapisan batuan di daerah penelitian, proses apa yang terjadi setelah pengendapan batu bara terhadap kenampakan batu baranya di daerah penelitian, dan bagaimana pengaruh proses sedimentasi, yaitu depositional dan post depositional terhadap kualitas dan geometri lapisan batu bara berdasarkan fakta. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama akuisisi, yang kedua analisa, dan ketiga sintesa. Untuk akuisisi merupakan perolehan data awal atau bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian, yaitu kajian pustaka, pemetaan geologi, dan pemercontohan batuan. Untuk analisa merupakan penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan simpulan akhir. Dan yang terakhir adalah sintesa, yaitu hasil dari analisis sehingga menjadi kesatuan yang selaras dalam membangun model yang didapatkan. Ini merupakan pustaka yang digunakan untuk penyusunan proposal ini. Dalam penyampaian saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.